Haleluya. Selamat Paskah saudara-saudariku sekalian. Paskah tahun 2023 adalah sebuah peristiwa di mana kita merayakan kebesaran kasih Tuhan. Setelah beberapa tahun ini kita tidak dapat merayakannya sebebas mungkin seperti yang dapat kita lakukan pada tahun ini karena ada pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan pandemi. Tetapi terpujilah Tuhan, pada tahun ini kita boleh merayakan Paskah dengan tanpa ada batasan-batasan seperti yang kita alami sebelumnya. Dan saya percaya, khususnya pada minggu ini, seminggu setelah Paskah, kita semua telah menerima berkat-berkat Paskah yang mendorong, meneguhkan, menguatkan kita untuk terus hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan doa saya kepada Anda semua, keluarga Anda akan terus diberkati oleh Tuhan. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan uraiannya. Tapi baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena pada tahun ini kami dapat merayakan Paskah dengan baik. Kebangkitan Kristus, sebuah pernyataan iman yang menyatakan bahwa di dalam Kristus ada kemenangan, bahwa melalui kebangkitan Kristus sengat dosa dan maut telah dikalahkan. Dan saat ini ketika kami akan membaca dan mendengarkan uraian firman Tuhan, biarlah Roh-Mu akan bekerja dan memberkati kami semua. Bagi hamba yang akan menyampaikan, Tuhan berkati. Bagi mereka yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, maka berkat kasih karunia Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes 20, ayatnya yang ke-30 dan 31 yang mengatakan demikian. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda-tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudariku sekalian, bagian firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa begitu banyak tanda-tanda yang menyertai dalam peristiwa Paskah kebangkitan Kristus itu. Tetapi bukan berhenti saja pada peristiwa itu. Tetapi tanda-tanda itu terus menyertai orang-orang percaya. Murid-muridnya, Alkitab mengatakan bahwa setelah peristiwa kebangkitan Kristus, maka ia menampakkan diri berulang-ulang atau beberapa kali kepada orang banyak, termasuk kepada murid-muridnya sendiri. Dan ketika Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya, selalu pernyataan kuasa dinyatakan kepada mereka yang membuktikan benar bahwa Kristus hidup. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita mencoba untuk melihat apa yang disampaikan dalam perjanjian lama berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Tidak banyak memang ayat-ayat dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama, yang menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Tetapi ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa setelah Kristus mati dan dikuburkan, maka ia akan bangkit. Dalam Mazmur 16 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Di situ menjelaskan tentang bagaimana peristiwa kebangkitan itu. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat satu ayat dari Ayub 19 ayatnya yang ke-25 yang menegaskan bagaimana penebus itu hidup. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Oh saudara-saudaraku sekalian, ketika Ayub menyampaikan firman Tuhan ini, sesungguhnya
kondisi kehidupan Ayub sangat memprihatinkan. Penyakit yang menggerogoti dirinya terus-menerus terjadi dan seolah-olah dia tidak kuasa lagi menghadapi penyakit tersebut. Dalam keseluruhan perikop dari Ayub 19 ayatnya yang ke-25 dijelaskan bagaimana penyakit kulit itu menimpa Ayub. Tetapi lepas dari penderitaan, di balik penderitaan yang dialami oleh Ayub, ia melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekedar penderitaan itu. Dan itu berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara-saudaraku sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan memang masih banyak tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, ternyata tanda-tanda yang ditulis dalam Injil Yohanes ini menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya tanda itu bukan hanya berkaitan bagaimana mujizat dinyatakan mengubah air menjadi anggur, atau menyembuhkan pegawai anak istana, tanda penyembuhan di kolam Bethesda, atau tanda memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tetapi saat peristiwa kebangkitan Kristus itu, tanda-tanda itu menyertai. Bukankah firman Tuhan mencatat bahwa batu itu terguling? Bukankah firman itu menyatakan bahwa tidak ada lagi mayat dalam kubur itu sebab Yesus bangkit? Lalu ketika Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya bertemu dengan mereka di pinggir pantai, Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus membagi-bagikan ikan yang sudah dibakar dan membuka mata mereka bahwa sesungguhnya orang yang sedang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus itu sendiri, guru mereka, Tuhan atas segala Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, peristiwa kebangkitan Kristus menyatakan kepada kita semua bahwa tanda-tanda yang menyertai Yesus dalam pelayanannya saat ia ada di dunia, tanda-tanda itu juga bersama dengan dia ketika ada di atas kayu salib. Bukankah Alkitab mengatakan kegelapan terjadi mulai dari jam 12 malam sampai jam 3 sore dan terjadi gempa bumi. Alam menunjukkan tanda-tandanya bahwa yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang benar, Mesias, anak Allah. Tetapi juga tanda-tanda itu menyertai orang-orang percaya, menyertai murid-murid Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, bila tanda-tanda baik sebelum Yesus disalibkan maupun setelah Yesus disalibkan bahkan bangkit dari kuburnya menyatakan kepada kita semua bahwa Kristus berotoritas di atas segala sesuatu. Kristus berotoritas atas penderitaan. Kristus berotoritas atas kubur. Kristus berotoritas atas maut. Bahkan maut tidak dapat mengekang kuasa kebangkitan Kristus itu, yang menyatakan kepada kita sesungguhnya kuasa kebangkitan Kristus itu juga dimanifestasikan kepada kita orang-orang percaya. Dan benar, sebab setelah peristiwa kebangkitan Kristus, murid-muridnya saat menyebarkan berita Injil kemana-mana, tanda-tanda dari kuasa kebangkitan Kristus itu dinyatakan melalui pelayanan murid-murid Yesus. Tanda-tanda itu menyatakan bahwa Kristus berotoritas, supremasi Kristus di atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dibawa kuasanya. Dan terpujilah Tuhan, karena pada saat ini kita kembali diingatkan bahwa Kristus berotoritas atas pandemi.
Kristus menyatakan kuasanya kepada kita, bahkan memberikan kuasanya kepada kita untuk melayani di masa-masa yang sulit. Ada begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang terpanggil untuk melayani pada saat-saat yang sulit, dan mereka sampai saat ini masih sehat. Terpujilah Tuhan. Bukankah ini menyatakan bahwa tanda-tanda itu juga menyertai kehidupan orang-orang percaya? Saudara-saudariku sekalian, ini berarti jika kita percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus, maka kuasa itu juga diberikan kepada kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu dimanifestasikan kepada kita yang orang-orang terbatas ini. Sehingga pada saat kita berdoa, maka kuasa doa dinyatakan orang akan sembuh. Ketika kita meminta pengampunan atas orang yang telah berbuat dosa dan mereka dengan segenap hati mereka meminta pengampunan, maka pengampunan itu terjadi. Pemulihan hidup itu dilakukan terjadi karena mereka percaya kepada Kristus. Bahkan saudara-saudariku sekalian, ada begitu banyak kesaksian yang menyatakan ketika ada orang yang sedang ada dalam ambang maut, mereka didoakan. Tapi justru bukan maut yang menjemput mereka, kehidupan yang menjadi bagian mereka. Ini menyatakan kepada kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu tetap bersama-sama dengan kita. Tantangan bagi kita saat ini, bagaimana kita bisa hidup melalui kuasa kebangkitan Kristus. Mari, apa yang dapat kita lakukan dalam pelayanan ini, dalam kehidupan ini, baik itu untuk suami, baik itu untuk istri, baik itu untuk anak-anak, atau orang-orang yang kita tidak kenal, tetapi mereka membutuhkan pelayanan dari kita. Mari kita lakukan. Karena kita tahu bahwa kuasa Allah itu, kuasa kebangkitan itu akan menyertai kita semua. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita terus beriman pada kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga firman yang mengatakan bahwa kita turut dikuburkan dan dibangkitkan melalui kebangkitan Kristus benar-benar menjadi bagian hidup kita. Dan karena kita beriman pada kematian dan kita turut dikuburkan dan dibangkitkan melalui kebangkitan Kristus, maka kuasa itu menyertai kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mendorong kepada kita semua bahwa Allah memberikan tanda-tandanya itu kepada kita. Ia ingin supaya kita melayani dengan baik. Ia ingin supaya kuasa kebangkitannya itu yang juga diberikan kepada murid-muridnya pada saat itu menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberikan kuasanya kepada kita untuk melayani, sehingga apapun yang kita lakukan terlihat bahwa kuasa Allah lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Adakah orang lain melihat bahwa dalam diri saya, dalam diri saudara-saudara sekalian, kuasa Allah itu dinyatakan? Tuhan memberikan kuasanya bukan tanpa alasan. Ia memberikan itu supaya kita meneruskan misi inkarnasi yang Ia telah lakukan. Semua orang percaya diberikan mandat untuk melaksanakan misi tersebut, sehingga konsekuensinya adalah tanda-tanda itu menyertai kita semua. Mengakhiri bagian firman Tuhan pada minggu ini, minggu di mana kita 1 minggu setelah Paskah, kembali kita diingatkan bahwa iman kita kepada kematian Kristus adalah iman yang menjadikan gambar Allah yang telah rusak dalam diri kita dipulihkan, supaya kita tetap segambar dengan Dia, pencipta kita. Dan iman kita kepada kebangkitan Kristus adalah iman yang membawa hidup kita sebagai ciptaan baru. Haleluya, terpujilah Tuhan. Hidup di dalam kuasa kebangkitannya adalah hidup dengan meneruskan kuasa pelayanan yang telah diberikan, melayani yang menderita, merangkul yang tersisih, membawa pulang yang terhilang.
Kuasa pelayanan yang diberikan adalah pelayanan transformasi hidup yang holistik. Hidup di dalam kuasa kebangkitannya berarti kita telah mengalami pemulihan itu, kita telah mengalami transformasi itu, tetapi kita juga mau membawa transformasi hidup di dalam Kristus kepada mereka yang belum mengalami. Selamat merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Selamat menggunakan kuasa kebangkitan Kristus itu untuk melayani orang lain, sehingga banyak orang yang akan datang kepada Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk bagian firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu tetap menjadi bagian hidup kami orang-orang percaya dimanapun kami ada. Ketika kami berkata-kata, biarlah kata-kata kami mengandung kuasa, sehingga orang yang mendengarnya, mereka akan diteguhkan, dipulihkan. Ketika kami melakukan sesuatu, melayani orang lain, biarlah orang lain melihat kemuliaan Allah ada dalam diri kami. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang telah mendengarkan firman ini, diberkatilah hidup mereka, diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.